Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat seluruh sahabat dan sobat Ipiso dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Wadi Idris Amir. Tentunya di acara kesayangan kita, Ipiso Rumah Edukasi. Sahabat dan sobat Ipiso, pada kesempatan kali ini telah hadir di tengah-tengah studi Ipiso Direktur Pedoman Data Indonesia Dinda Sakralwijaya Saputra, dan didampingi sebagai narasumber pengamat politik Islam kita dari Universitas Muhammadiyah, Bapak Dr. Ridwan Pawalang MHI. Tentunya untuk membedah tema diskusi kita pada kesempatan kali ini, duet Gerindra dan Golkar, baik secara nasional maupun secara Sulawesi Selatan, berpeluangkah? Karena di hari ulang tahun Partai Gerindra ini ada banyak yang beredar pemberitaan-pemberitaan untuk ingin mengkoalisikan Partai Gerindra dan Golkar, Prabowo dan Erlangga dan Andi Iwan Darmawan Aras dengan Taupan Pawe di Provinsi Sulawesi Selatan, di Pilgub Sulawesi Selatan. Sebelum saya memulai, tentu saya harus menyapa kedua narasumber kita. Assalamualaikum Dinda. Waalaikumsalam. Dinda Dokter. Siap. Alhamdulillah. Siap. Alhamdulillah ketemu lagi ya untuk mengedukasi masyarakat Indonesia dan Sulawesi Selatan. Baik sahabat dan sobat Ipiso, saya langsung mendiskusikannya. Dinda Dokter, Dinda Direktur. Hari ini banyak beredar gambar-gambar, atribut-atribut yang ingin menjodohkan kader-kader dari dua partai besar ini, Partai Gerindra dan Partai Golkar. Prabowo Erlangga ingin dipaketkan dalam gambar-gambar yang beredar atau pemberitaan-pemberitaan yang beredar hari ini, dan juga Andi Iwan Darmawan Aras dengan Taupan Pawe. Seperti apa kita melihat ketika kedua kader ini bertemu secara nasional dan secara lokal di Sulawesi Selatan? Tentu kita akan membicarakan secara singkat seperti apa peluang Prabowo dengan Erlangga. Sebelum kita fokus mendiskusikan Andi Iwan Darmawan Aras dengan Taupan Pawe ketika berpaket di Pilgub Sulawesi Selatan. Baik, saya langsung ke Dr. Ridwan Pawalang dulu. Seperti apa kita melihat ketika Prabowo dengan Erlangga berpaket? Silakan. Baik Kak Kadir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan sobat Ipiso dimanapun berada, jumpa lagi di acara Ipiso Rumah Edukasi. Terima kasih Kak Kadir atas undangannya pada kesempatan ini. Bapak Direktur Pedoman Data Indonesia, Bapak Sakralwijaya Saputra ya. Baik, saya melihat dari sisi historis dulu partai ini, bahwa Golkar dan Gerindra itu tidak lepas daripada tokoh-tokoh. Ya, kelahirannya itu dimotori oleh mereka yang kemudian mencoba berijtihad politik membangun partai baru. Tetapi sesungguhnya Gerindra ini itu dimotori oleh elit-elit Golkar di masa lalu. Ya, dan itu saya pikir jelas bahwa Pak Prabowo adalah salah satu pendiri dan ketua umum 2 periode dari Partai Gelora Partai Gerakan Nasional Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Saya pikir kalau hari ini di HUT Partai Gerindra yang ke-14 ini ada yang berupaya ataupun ini by design munculnya duet ataupun berusaha ataupun berupaya untuk mengawinkan antara Prabowo dan Pak Erlangga sesama ketum, saya pikir adalah sesuatu yang wajar-wajar saja, dalam arti bahwa ini adalah sesuatu yang perlu disonding ke publik dalam rangka bahwa memang hari ini dari sisi elektoral Pak Prabowo masih unggul. Nah sekarang memang sih ada upaya bahwa dari sekian lama Pak Airlangga Hartarto sebagai ketua umum DPP Partai Golkar berusaha untuk menggenjot dia punya elektoral, tetapi sangat lambat, ya, sangat lambat
tren kenaikan surveinya. Nah, barangkali ini adalah bagian daripada evaluasi di momentum HUT ke-14 Partai Gerindra. Golkar mencoba untuk kemudian membuat sebuah desain dan menawarkan sekaligus barangkali bagian daripada ucapan kado ulang tahun Partai Golkar untuk Partai Gerindra. Artinya bahwa ruang-ruang ini, momentum ini adalah bagian daripada mencuri tanda petik peluang itu agar bagaimana ada dampaknya. Artinya apa? Bahwa kado itu diberikan sembari Partai Golkar mendapatkan dampak elektoral pada Pak Ketuanya. Saya pikir ruang ini adalah sesuatu yang sebetulnya tepat untuk kemudian dilakukan hari ini. Persoalan apakah ini akan berlanjut dan Pak Airlangga ataupun Partai Golkar mendapatkan dampak elektoralnya, itu adalah persoalan proses berikutnya. Tetapi bahwa itu adalah kado apresiasi Partai Golkar, elit Golkar ataupun Pak Airlangga kepada Partai Gerindra dan Pak Ketumnya Pak Prabowo, saya kira adalah bagian yang strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar. Dan saya juga berpikir bahwa Partai Gerindra juga akan mendapatkan dampak-dampaknya. Tentu kita berharap adalah dampak positifnya. Nah, oleh sebab itu saya pikir ini adalah sesuatu yang terbaru barangkali ya. Dari sekian banyak desain strategi yang dilakukan oleh Partai Golkar. Begitu pula Partai Gerindra, saya pikir ini adalah yang terbaru dilakukan oleh elit. Di momentum saya kira di awal Februari ini ada hal yang baru barangkali di Republik ini dinamika politik sebagai bagian daripada persiapan menuju 2024. Artinya apa? Bahwa memang selama ini Pak Prabowo itu disandingkan dengan Puan Maharani. Dan itu juga hal-hal yang biasa saja dari sisi tren. Ya, trennya. Begitu pula Pak Prabowo juga sampai detik ini juga belum ada penegasan secara resmi seperti apa. Walaupun terakhir ini Pak Prabowo juga sepertinya ada rencana-rencana perubahan. Ya, perubahan-perubahan seperti apa? Apakah Pak Prabowo ini akan betul-betul menuju sebagai capres atau hanya untuk mengincar untuk cawapres. Nah, kita tidak mengetahui seperti apa persisnya, tetapi dinamika yang ada, strategi-strategi yang dilakukan oleh partai politik bersama tim konsultannya, saya pikir inilah yang bisa kita baca secara terkini. Nah, sekarang bagaimana dampaknya misalnya untuk Pilgub tahun 2024 di Provinsi Selatan? Tentu saja masing-masing punya ketua dan saya pikir persyaratan untuk kemudian Sebentar kita fokus ke sana. Ya, itulah maksud saya. Tentu saja bahwa mereka ini harus berjuang untuk kemudian lolos paling tidak mencapai angka-angka yang ada hari ini. Karena bagaimanapun Kak Kadir dan kita semua tahu bahwa persyaratan pengusungan pasangan Cagup dan Cawagup untuk tahun 2024 adalah hasil pileg tahun 2024. Ya, saya kira itu sebagai sebuah pengantar. Baik sahabat dan sobat Tipiso, membuka dari Pak Dr. Ridwan Fauwalla dalam memulai analisis sudah terkait tema diskusi kita pada kesempatan kali ini sangat menarik. Sebelum saya mempersilakan Direktur Pedoman Suara Indonesia Dinda Sakral Wijaya Saputra, tentu saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra yang ke-14. Semoga 2024 momentum Partai Gerindra mendapatkan apa yang menjadi jihad politiknya, yaitu mengantarkan Bapak Prabowo Subianto ke kepemimpinan nasional yang diimpikan kurang lebih 10 tahun terakhir ini. Saya langsung ke Dinda Sakral Wijaya Saputra. Pertanyaan yang sama. Apakah ketika sinyal yang terlihat hari ini terbukti bahwa ada keinginan Gerindra dan Golkar berkoalisi untuk mempaketkan Prabowo Erlangga, seperti apa peluang itu dan apakah paket ini termasuk bisa diandalkan ketika itu terjadi? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kak Kadir, TV Show, dan juga Kakanda saya, Kakak Dr. Ridwan Fauwalla, sama dengan Kak Kadir.
pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Partai Gerindra. Semoga partai ini menjadi momentum, semoga hari ini menjadi momentum untuk Partai Gerindra bisa mencapai ijtihad politik yang seperti yang dikatakan oleh Pak Dir tadinya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dir. Mungkin tidak beda jauh apa yang disampaikan oleh Kakak Ridwan Pawalang. Menurut saya Kak Dir, memang di momentum ulang tahun Partai Gerindra ini adanya simulasi-simulasi baru yang dimunculkan di ruang-ruang publik, menurut saya adalah suatu hal yang wajar-wajar saja. Kenapa demikian Kak Dir? Karena saya melihat peluang dari dua ketua partai besar ini untuk bersatu di pemilihan presiden 2024 adalah hal yang realistis. Kenapa demikian Kak Dir? Karena yang perlu kita pahami, ada beberapa hal yang harus dimiliki oleh calon presiden ketika ingin ikut berkontestasi di pemilihan presiden 2024 nantinya. Tentunya tidak terlepas pula dengan yang seperti kita ketahui sekarang, di mana aturan-aturan demokrasi di Indonesia yang telah disepakati oleh pemangku kebijakan bahwasanya ada threshold yang harus dipenuhi. Nah, sementara kedua partai ini ketika memang memutuskan untuk menggandengkan dua ketua umumnya di pemilihan presiden 2024 nanti sudah sangat memenuhi syarat untuk bertarung di 2024. Sangat memenuhi syarat aja. Nah, yang kedua, Partai Golkar dan Partai Gerindra seperti yang disampaikan oleh Kakanda Dr. Ridwan Pawalang tadi itu tidak bisa memang tidak bisa dipisahkan tadi. Karena kita ketahui sendiri bahwa Prabowo Subianto adalah hasil atau keluaran dari Partai Golkar itu sendiri. Anak kandung dari Partai Golkar sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa dulunya Prabowo Subianto pernah mencoba untuk maju menjadi calon ketua Partai Golkar. Setelah beliau gagal, barulah dia mendirikan Partai Gerindra. Dari histori ini, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang kemesraan ini bisa kembali dibangun. Karena apa? Karena memang ada sejarah atau histori yang membuat hal itu sangat mungkin terjadi. Nah, kemudian Kak Dir, saya melihat bahwa dari sudut pandang tokoh, dua tokoh ini memang cukup melengkapi. Seperti yang kita ketahui sendiri bahwa di dua pemilihan presiden di mana Pak Prabowo menjadi calon presiden, di mana pada saat pertama dia menjadi wakil presiden, saya melihat bahwa dua calon yang dipakai atau digandeng oleh Bapak Prabowo Subianto menjadi wakilnya itu di luar dari Jawa, Pak. Yang pertama Hatta Rajasa. Kita ketahui sendiri bahwa Hatta Rajasa ini adalah orang dari Sumatera. Kalau saya tidak salah ya, Kak. Kemudian Sandiaga Uno tidak bisa dipungkiri, memang beliau malang melintang di ibu kota atau di Jawa, tapi dia adalah orang Indonesia Timur, Gorontalo. Sementara yang kita ketahui sendiri bahwa memang Pak Prabowo ini membutuhkan sosok tokoh yang bisa digandeng oleh beliau, yaitu dari orang Jawa asli. Dan menurut saya dari segi itu Pak Airlangga Hartarto bisa masuk melengkapi hal tersebut. Nah, jadi sudah ada dua hal yang menurut saya sudah melengkapi hal tersebut. Yang pertama dari threshold partai yang sudah sangat memenuhi syarat untuk diusung. Kemudian yang kedua adalah geopolitik keterwakilan dua tokoh ini. Jadi adalah hal yang lumrah ketika dua calon ini itu dipasangkan, Kadir. Sangat lumrah dan sangat rasional. Kemudian yang terakhir, Kadir, saya melihat bahwa dua partai ini menurut saya adalah dua partai selain partai PDIP yang memiliki mesin partai yang sangat terstruktur sampai ke daerah-daerah. Dan dua tokoh ini adalah dua ketua partai yang tentunya menjadi pengomando dari dua partai politik ini. Jadi menurut saya kembali lagi bahwa memang saya sangat sepakat dengan apa yang dilakukan oleh kader-kader atau orang-orang yang ingin memasangkan dua tokoh ini. Karena memang di Golkar sendiri kan, memang hampir tidak ada orang yang mengganggu Airlangga Hartarto untuk naik kelas atau maju di Pilpres 2024. Tentunya di luar dari ketika melihat elektabilitas dan elektoral beliau. Sementara di Partai Gerindra, Prabowo Subianto bisa dibilang adalah pengendali mutlak dari Partai Gerindra. Jadi menurut saya, Kadir, ini sangat rasional dan saya rasa ketika memang ini dipaketkan, saya rasa cukup mampu untuk bersaing di pemilihan presiden 2024 nanti. Baik, sahabat dan sobat Ipiso, kedua narasumber kita telah memberikan semua argumentasinya terkait potensi duet
Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto di kontestasi Pilpres 2024, karena memenuhi persyaratan menurut dua analisis kita, partai cukup sesuai persyaratan 20% perwakilan anggota DPR ya, atau suara. Kemudian geopolitik pun memenuhi, keduanya pun adalah pengendali tunggal dari partai ini. Baik kita lompat ke Sulawesi Selatan, seperti apa peluang paket atau duet Andi Iwan Darmawan Aras dan Topan Pawe, Ketua DPD 1 Partai Gerindra Sulawesi Selatan dan Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan. Siapapun 01 terserah mereka. Intinya, kalau mereka berpaket, seperti apa kita melihat peluang mereka, dan tentu sejauh mana paket ini bisa memenangkan perhelatan Pilgub Selatan 2024 kalau betul-betul mereka berpaket. Saya mulai dari Tidak Dr. Ridwan Pawal, silakan. Baik ya Kadir, saya mengulas dulu sedikit bedah figur dulu. Andi Iwan Darmawan Aras ini adalah anggota DPR RI, Pak. Latar belakangnya adalah pengusaha dan anak muda. Dan perolehan suaranya pun di dapil 2 tidak main-main. Dan daerahnya juga meliputi kota Parepare, di mana Bapak Topan Pawe sebagai wali kota. Artinya ada irisan. Anggota DPR RI yang memang membidangi tentang infrastruktur. Ya, wakil ketua barangkali kalau tidak salah, Pak Andi Iwan wakil ketua Mesin 5 yang membidangi infrastruktur. Tentu saja bahwa infrastruktur ini memang dibutuhkan. Yang kedua, dari sisi perolehan kursi di Sulawesi Selatan juga cukup signifikan, ya, cukup signifikan, dan partai ini juga selalu bertengger di papan tengah lah paling tidak. Papan atas? Ya, papan atas ya, papan atas mulai di tengah sudah di atas. Artinya apa? Bahwa dari sisi persyaratan itu cukup. Yang kedua, anak muda. Tren belakang ini adalah tren anak muda. 2018 sampai sekarang ini untuk Pilgub sampai 2024 saya pikir tren anak muda. Artinya apa? Dari di sisi kalangan anak muda, milenial, Andi Iwan ini cukup diterima. Cukup diterima. Begitu pula di kalangan bapak-bapak, emak-emak, saya pikir tidak buruk-buruk banget. Artinya apa? Bahwa baik milenial maupun anak-anak muda, bapak-bapak dan emak-emak, Andi Iwan ini bisa diterima. Figurnya juga saya pikir figur yang cukup mumpuni, cukup disenangi di kalangan anak muda. Begitu pula saya pikir tren, saya sampaikan tadi bahwa tren Sulawesi Selatan ini tren anak muda, Pak. Kalau misalnya nama-nama yang kita sebut, kalau misalnya Andi Sudirman Sulaiman hari ini ada misalnya Pak Dr. Adnan dari Goa misalnya, ataupun dari tempat lain, RMS ada dan seterusnya. Saya pikir ini masih berdekatan ya, secara umur dan secara generasi masih berdekatan. Maka saya meyakini bahwa 2024 itu, Pilgub 2024 itu adalah tren anak-anak. Tren anak muda. Tren anak muda, sehingga saya pikir tidak berlebihan kalau hari ini misalnya kita menempatkan posisi cagup itu ataupun cabagut itu adalah Andi Iwan Darmawan Aras dari Partai Gerindra. Begitu pula misalnya Bapak Topan Pawe SH ini, kemudian Bapak Wali Kota Parepare sebagai ketua, ya kan? Ketua Golkar Sulawesi Selatan, itu kemudian kita taruhlah pada kesempatan ini kita asumsikan sebagai calon wakil gubernur. Ada yang saya lupa tadi bahwa Andi Iwan Darmawan Aras ini ditunjuk langsung oleh DPP untuk menjadi ketua partai DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan. Tentu saja ini adalah sebuah kepercayaan dari Bapak Prabowo Subianto untuk kemudian membesarkan dan memenangkan partai ini di Pileg dan Pilgub tahun 2024. Artinya apa? Bahwa misalnya ketika hari ini simulasi nasional terjadi, saya pikir Sulsel juga adalah sesuatu yang barangkali dibutuhkan hari ini untuk kemudian melakukan simulasi itu dan menawarkan kepada publik. Dan saya pikir saya pikir ini adalah momentum dan bagian daripada pertanggungjawaban Pak Topan Pawe ketika misalnya hari ini tidak menegaskan diri untuk maju, ya, maka
saya menduga bahwa Partai Golkar, saya menduga mendapat tantangan besar untuk kemudian menjadi pemimpin ataupun pimpinan perolehan kursi DPR provinsi tahun 2020, dipilih tahun 2014. Mengapa? Karena 2024. Mengapa? Karena ya, kalau kita misalnya berkaca pada rekor yang terjadi di tahun 2019, di mana gubernurnya ya bukan lagi dari Partai Golkar, ada dampak ya tren perolehan suara Partai Golkar di Sulawesi Selatan. Apalagi memang di samping kiri kanannya Partai Golkar ini adalah partai-partai memang yang pernah beririsan dengan Partai Golkar secara kesejarahan, misalnya Partai Nasdem dan Partai Gerindra itu sendiri. Artinya kalau misalnya ini bisa menyatu, saya pikir ini bukanlah sesuatu yang baru. Artinya apa? Bahwa faksi-faksi, persekusi yang terjadi selama ini, dan itu adalah sesuatu yang kewajaran, dan ini kembali menyatu, saya pikir ini akan menyatukan sebuah kekuatan-kekuatan yang selama ini berpisah. Dan bisa saja bahwa partai lain, ya, partai lain yang pernah bersatu dan besar di partai beringin ini, itu bisa saja ya, ada peluang untuk kemudian bersama-sama membangun koalisi ini. Nah, kalau ini yang terjadi, jadi saya pikir menarik. Artinya apa? Bahwa memang anak muda di Pilgub 2024 itu akan menjadi tren. Sisa kemudian adalah upaya-upaya dan strategi-strategi untuk kemudian siapa yang paling diminati ya dan memenangkan pertarungan di Pilgub 2024 di antara semua calon-calon anak-anak muda yang muncul. Artinya apa? Bahwa memang tidak ada halangan, tidak haram misalnya Pak Pampawai itu mengusung dan mempopulerkan ataupun Partai Golkar Sulawesi Selatan mendorong beliau. Tapi kalau kita lihat daripada tren dan mungkin belum ada sih data yang ada selama ini bahwa keterpilihan antara Andi Iwan dan Taupa Pampawai itu belum ada data. Tetapi kalau misalnya kita berkaca pada tren anak muda hari ini untuk tingkat Sulawesi Selatan, saya pikir sejauh ini asumsi sementara kita kalau disandingkan antara Pak Taupan dan Andi Iwan untuk siapa calon gubernur yang Anda akan pilih jika Pilgub hari ini, maka saya kemudian boleh bertarung, ini bisa leading. Untuk tidak mengatakan bahwa Pak Taupan kali itu akan kesulitan, tetapi ini bisa leading, bisa setara, ya bisa berimbang dia punya suara. Ya, artinya apa? Kalau misalnya lain sudah bekerja, saya pikir ini akan bisa melejit Andi Iwan daripada Pak Pampawai. Apalagi memang hari ini di tubuh Partai Golkar sendiri masih dalam tahapan seleksi dan tahapan konsolidasi. Masih banyak sebetulnya faksi-faksi, apakah faksinya Pak ISDL, faksinya Pak NH, ya, RW Aksa dan seterusnya di tubuh Partai Golkar. Sekarang apakah dengan menyatunya dua figur ini yang kita bincangkan pada kesempatan ini adalah bagian daripada momentum untuk menyatukan faksi-faksi yang lain. Sehingga kemudian saya pikir begini, bersatunya ini adalah kemungkinan yang terdekat adalah memenangkan Pilgub. Sebab kalau Partai Golkar yang tidak berkuasa itu akan sulit untuk kemudian memenangkan hal-hal yang lain. Maka karakter yang terbangun dalam menjadi napas Partai Golkar itu adalah berkuasa. Sekarang ada tawaran misalnya dalam konteks simulasi yang kita bincangkan pada kesempatan ini, saya pikir ini patut untuk kemudian dipertimbangkan oleh Partai Golkar ya. Partai Golkar Sulawesi Selatan Pak Pampawai untuk kemudian dipertimbangkan. Kalau misalnya dalam tahapan-tahapan yang belum pembicaraan dalam serius, yang lebih serius, itu memungkinkan ya kenapa tidak untuk kemudian dilakukan. Ataupun saya pikir di daerah partai ini punya irisan-irisan. Beberapa pengurus, ketua-ketua DPD 2 Partai Gerindra, ini adalah orang-orang yang pernah besar di Partai Golkar. Kalau misalnya ini menyatu, saya pikir kekuatan-kekuatan yang berserakan selama ini, ya, yang terpecah selama ini, itu akan kembali menyatu untuk satu tujuan memenangkan pasangan ini misalnya. Saya kembalikan. Baik, sahabat dan sobat Tipiso, analisis
Dinda Dr. Ridwan Pawalang dalam menganalisis peluang Andi Iwan Darman Aras dan Bapak Topan Pawe dalam kontestasi Pilgub 2024 sangat luar biasa dalam mengedukasi kedua partai ini dan kedua tokoh ini. Saya langsung ke Dinda Sakral Wijaya Saputra, Direktur Pedoman Data Indonesia. Seperti apa kita melihat potensi kedua tokoh ini, Andi Iwan Darman Aras dan Bapak Topan Pawe dengan dua partai besar ini berkoalisi, dan tentu berbicara peluang seperti apa peluangnya menghadapi figur-figur lain seperti Andi Sudirman, Adnan Purikita, Ilham Arif Sirajudin, dan Nurdin Halid, dan tentunya figur-figur yang berpotensi pun muncul dalam Pilgub 2024. Kita silakan. Terima kasih Kadir. Jadi menurut saya Kadir, apa yang dibahas di awal dari acara ini itu memiliki hubungan dengan apa yang dibahas baru-baru dengan Dr. Ridwan Pawalang. Jadi begini Kadir, memang tidak bisa dipungkiri bahwa pada ketika kita berbicara pemilihan gubernur 2024 itu menggunakan hasil dari pileg di bulan 2 2024 nantinya. Tentunya ini akan menjadi sebuah dasar bagi calon-calon presiden, terutama ketua-ketua partai, untuk melihat Kadir, seperti apa pengaruh dari ketika ketua partainya ikut bertarung di tingkat nasional dengan perolehan suara di setiap daerah-daerah. Saya rasa ini tidak bisa dilepaskan. Kenapa demikian? Karena saya melihat begini. Ketika Prabowo tidak ikut bertarung di Pilpres 2024 dan memilih menjadi kingmaker, saya rasa itu akan memiliki pengaruh terhadap perolehan suara Gerindra sampai di daerah. Nah, sementara Partai Golkar, menurut saya, memang ketika kita berbicara Sulawesi Selatan, tidak pernah sama sekali Partai Golkar bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan sejak zaman Pak Amin sampai di zaman Nurdin Halid kemarin, dari Pak Carul ke Nurdin Halid, selalu Partai Golkar mengusung ketuanya menjadi calon gubernur. Belum pernah Partai Golkar selama ini mengusung calon ketuanya itu menjadi calon wakil gubernur. Tapi menurut saya menarik ketika tokoh ini dipasangkan. Andi Iwan Aras dan Taufan Pawe, saya masuk dulu ke Andi Iwan Aras tadi. Andi Iwan Aras menurut saya untuk saat ini menjadi salah satu ketua partai yang memiliki peluang besar, tidak usah berbicara menang dulu Kadir, untuk diusung maju menjadi bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Kenapa? Karena hampir tidak ada pengganggu di partai Gerindra itu sendiri. Itu bisa ditelusuri Kadir. Berbeda dengan di partai Golkar Kadir. Banyak calon-calon atau kader-kader dari partai Golkar yang sampai ada beberapa calon yang sudah menyatakan keinginannya untuk bertarung di pemilihan gubernur Sulawesi Selatan nantinya. Bahkan mereka sudah memasang target untuk menjadi calon gubernur. Tapi ketika melihat dari peluang dua calon ini, dari Bapak Iwan Aras dan Taufan Pawe, tidak bisa dipungkiri bahwa tiket untuk menjadi calon gubernur itu sudah dipegang oleh Pak Iwan Aras. Itu mutlak Kadir. Saya bisa pastikan itu. Berbeda dengan Taufan Pawe. Maka dari itu Pak Dir, kembali lagi seperti yang dikatakan Kak Dr. Ridwan Pawalang tadi, ada konsolidasi yang harus dilakukan oleh Partai Golkar untuk hal ini. Tapi ketika memang memaksakan Pak Taufan Pawe untuk ikut bertarung di Pilgub, seperti apa yang dikatakan oleh kader-kader Partai Golkar, bahwasanya ketua partai mereka itu mutlak harus diusung menjadi calon gubernur, yaitu Bapak Taufan Pawe. Saya rasa beliau bisa menjadi calon wakil gubernur dari Bapak Iwan Aras. Saya rasa itu rasional Kadir untuk sekarang ini. Tapi kembali lagi Kadir, menurut saya peluang itu ada untuk mereka ini berpasangan dan maju di Pilgub 2024. Tapi untuk berbicara masalah menang atau tidaknya, kembali lagi nanti seperti apa kerja-kerja di lapangan dari mereka. Tapi tentunya saya ingin fokus di Partai di Partai Golkar tadi. Kenapa? Karena memang saya sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Kak Dr. Ridwan Pawalang, bahwa Golkar ini sementara bergejolak. Ada faksi-faksi Partai Golkar yang memunculkan beberapa calon-calon, baik dari segi elektabilitas. Menurut saya di Partai Golkar sendiri ada beberapa calon Kadir yang bisa dibilang elektabilitasnya mungkin lebih di atas dari ketua partainya sendiri. Baik seperti Pak Adnan Puricita, Nurdin Halid,
kemudian kepala-kepala daerah seperti Andi Pasar Pajalangi, kemudian Bapak Erwin Aksa, kemudian Ibu Indah Putri Indrani yang juga menjadi ketua Golkar, Kaswadi Rasak. Jadi ini yang perlu dimatangkan oleh Partai Golkar sebelum berpikir untuk mengusung calon di Pilgub 2024 nantinya. Tapi tetap saja Kak Dir, ketika kita fokus ke dalam untuk memaketkan seperti apa yang beredar sekarang, memaketkan Bapak Iwan Aras dan Bapak Taufan Pawe, menurut saya realistisnya memang seperti itu. Di mana Bapak Iwan Aras menjadi calon gubernur, bakal calon gubernur, kemudian Bapak Taufan Pawe menjadi calon wakil gubernur. Nah, sekarang Kak Dir, saya ingin masuk lebih luas lagi, di mana kita ketahui sendiri, Pilgub 2024 nantinya akan menjadi arena tarung bagi tokoh-tokoh baru. Akan menjadi arena tarung bagi tokoh-tokoh baru. Hampir tidak ada tokoh-tokoh lama yang akan muncul di Pilgub 2024 selain Bapak Nurdin Halid. Nah, tapi merujuk kembali, di mana Partai Golkar tidak mengusung ketua partainya untuk ikut bertarung di Pilgub, saya rasa untuk sekarang kita memberikan nilai lebih besar kepada Bapak Taufan Pawe untuk ikut diusung menjadi calon di Pilgub 2024, baik itu sebagai gubernur, dan menurut saya ketika dipasangkan dengan Iwan Aras, realistisnya sebagai wakil gubernur, calon wakil gubernur. Yang perlu dipikirkan juga oleh partai-partai ini Kak Dir, di mana memang seperti saya katakan tadi, 2024 nanti akan menjadi arena tarung partai-partai kader atau tokoh-tokoh baru, di mana tokoh-tokoh tersebut sekarang sudah memulai bagaimana cara meningkatkan elektoral dengan cara memanfaatkan posisi mereka. Seperti yang kita ketahui Kak Dir, bahwa banyak dari tokoh-tokoh yang dimunculkan di Pilgub Sulawesi Selatan ini memang adalah tokoh-tokoh kepala daerah yang tentunya memiliki ruang-ruang untuk meningkatkan elektoralnya. Saya rasa kita sepakat untuk hal itu. Seperti kita ketahui sendiri Kak Dir, di mana dari selatan sendiri ada Bapak Adnan Puricca Silimpo yang kita ketahui sangat determinan di lapangan. Kemudian dari daerah utara ada Ibu Indah Putri Indrani. Dari daerah tengah ada Bapak Pasar Pajalangi. 3 kepala daerah ini menurut saya di masa yang masih akan berlangsung panjang sebelum sampai kepada pertarungan Pilgub nantinya, mereka akan mencoba meningkatkan elektoral mereka untuk meyakinkan DPP bahwa ketika kalian ingin menang, maka usunglah saya sebagai calon dari Partai Golkar. Jadi saya sangat sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ridwan Pawalang tadi, Kakanda Ridwan Pawalang, bahwa untuk Gerindra kita anggap itu sudah selesai. Tapi untuk Partai Golkar memang harus ada konsolidasi. Karena tidak bisa dipungkiri memang ada faksi-faksi yang muncul di Partai Golkar yang menyuarakan beberapa kader-kader atau calon-calon yang berbeda dari internal Partai Golkar itu sendiri. Berbeda dengan Gerindra yang hampir dipastikan bahwa hanya Andi Iwan Aras yang sekarang menjadi jagoan dari Partai Gerindra untuk diusung di Pilgub 2024. Dan ini berbeda dengan pembahasan kita yang pertama, di mana ketika berbicara di tingkat nasional, ini terbalik Kak Dir. Di Golkar ketika di tingkat nasional, mutlak para kader ingin mengusung Bapak Airlangga Hartarto untuk maju menjadi calon presiden atau wakil presiden di 2024. Berbeda dengan di Partai Gerindra sendiri. Ada tokoh-tokoh muda yang muncul yang tidak bisa dilepaskan dari Partai Gerindra itu sendiri Kak Dir, seperti Bapak Sandiaga Uno dan Bapak Anies Baswedan. Menurut saya ini terbalik ini Kak Dir, di Sulawesi Selatan dan di tingkat nasional. Jadi saya masuk ke Pilgub Sulawesi Selatan nantinya, kembali lagi ke Pilgub Sulawesi Selatan nantinya. Untuk saat ini, ketika memang ingin dipaksakan Gerindra dengan Partai Golkar untuk menyandingkan dua ketua partainya berdasarkan histori dari Partai Golkar dan tunggalnya Andi Iwan Aras di Partai Gerindra, menurut saya sangat realistis. Ketika memang ini paket ini berpasangan atau partai ini bergandengan, Iwan Aras menjadi calon gubernur dan Bapak Taufan Pawe menjadi calon wakil gubernur. Saya rasa seperti itu Kak. Baik, sahabat dan sobat episode kedua, narasumber kita telah menganalisis dua tingkatan kontestasi, baik itu kontestasi nasional maupun lokal Sulawesi Selatan, terkait potensi paket Gerindra dan Golkar untuk berkoalisi dengan figur secara nasional Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Airlangga Hartarto,
dan di Sulawesi Selatan Bapak Andi Iwan Darmawan Aras, Ketua Gerindra Sumsel, dan Bapak Topan Pawe, Ketua Partai Golkar Sulawesi Selatan. Saya pikir keduanya telah menganalisis dengan sangat tajam potensi-potensi yang mereka miliki, sahabat dan sobat IPISO. Mari kita doakan semoga kedua-duanya memang berjodoh dan memiliki ruang-ruang perpolitikan di Sulawesi Selatan Beliru. Terima kasih, Dinda Dokter, Dinda Direktur. Sampai jumpa pada diskusi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.